buat chicken crispy? Girang Rafka saat melihat begitu nikmatnya beberapa hidangan di meja, apalagi tumis jamur kesukaannya. Iya dong, kan Rafka suka sama jamur ini. Mama masakin khusus buat kamu, ucap Adiba sambil menyendokkan nasi di piring anaknya. Buat papa enggak berarti, sahut Rendra yang baru saja keluar dari kamar dan bergabung di meja makan bersama anak dan istrinya. Ya, buat kamu juga dong, Mas, ucap Adiba sambil mengambilkan piring untuk Rendra makan. Biwati kemana? Kok kamu yang masak? Tanya Rendra sambil memperhatikan istrinya yang sudah mengambilkan piring untuknya. Biwati mau ke rumah keponakannya yang dekat sini. Dia pulang nanti malam, jadi aku yang masak sekarang. Jelas Adiba. Nasinya sedikit atau banyak, Mas? Tanya Adiba pada suaminya soal porsi nasi yang diinginkan Rendra. Sedang aja. Adiba langsung mengambilkan 1 centong lebih nasi dan menaruhnya ke piring Rendra. Kemudian dia mengambilkan sayur dan juga lauk pauknya. Baru setelah itu dia menaruhnya kembali ke hadapan suaminya. Setelah selesai melayani suaminya, Adiba juga langsung duduk di kursinya yang berada di depan suaminya itu. Dia sekilas melihat anaknya yang pintar makan sendiri tanpa bantuannya. Rafka memang bocah yang mandiri, walaupun masih 6 tahun. Sedari umur 4 tahun, bocah itu memang sudah bisa makan sendiri, tanpa disuapi meskipun nasinya tercecer kemana-mana. Dulu dia tidak marah meskipun nasi tercecer karena itu melatih Rafka untuk lebih mandiri. Mereka bertiga saat ini menikmati makanan yang ada di depannya. Dalam keheningan hanya ada dentingan sendok yang beradu dan beberapa kali celotehan Rafka yang menggemaskan, di mana dia terus membahas adik dari Lintang temannya yang lucu. Rendra duduk di sofa kamarnya. Dia tampak sedang berbicara dengan seseorang di seberang sana, dan dia sesekali memperhatikan anak dan istrinya yang sudah terlelap tidur. Besok aku pulang, kau tenang saja. Kenapa sih, Jeremy? Papa juga hanya minta tolong 1 kali. Itu kan padamu. Gak usah bawel deh. Kau juga. Kalau sudah lulus bakal sibuk di kantor kan? Gak usah protes. Tukas Rendra yang ternyata sedang berbicara dengan adiknya di telepon. Gimana gak mau protes? Masa remajaku hilang karena dirimu. Aku bekerja di perusahaan, terus sekarang aku disuruh lagi ngurus perusahaanmu. Nanti kalau aku lulus, urus perusahaan papa. Gak ada waktu untuk santai. Omel Jeremy yang merasa hidupnya terenggut, tak punya waktu untuk bersantai sedari dulu. Udahlah, gak usah ngomel. Anggap saja itu untuk mendidikmu lebih dewasa. Lebih dewasa sih lebih dewasa. Sudahlah, percuma aku ngomel sama kakak. Ya sudah, matikan panggilannya. Kau yang menelpon, masa aku yang mematikannya? Sebentar, aku mau tanya sama kakak soal sesuatu. Tanya apa? Kau waktu di Amerika dulu punya pacar atau tidak? Tanya Jeremy. Entah kenapa dia tiba-tiba menanyakan hal itu. Gak ada. Kau tahu sendiri aku mati-matian mencari Adiba. Mana mungkin aku punya pacar lain. Kenapa kau tanya begitu? Gak apa-apa, tanya aja. Ya sudah, aku matikan. Ucap Jeremy dan langsung mematikan panggilannya. Begitu saja membuat Rendra heran soal kenapa adiknya menanyakan hal itu. Kenapa dia tanya begitu padaku? Aneh, gumam Rendra dan langsung menaruh ponselnya di meja. Dia sendiri langsung beranjak dari duduknya sambil merentangkan tangannya. Dia begitu lelah saat ini. Lebih baik dia ikut tidur dengan istri dan anaknya. Perlahan langkah kaki Rendra berjalan mendekat ke arah kasur untuk bergabung ke dalam alam mimpi menyusul anak dan juga istrinya yang sudah begitu terlelap. Tuan Pram, kemarikan kopernya biar saya saja yang bawa. Tangannya, dia begitu lelah saat ini. Lebih baik dia ikut tidur dengan istri dan anaknya. Perlahan langkah kaki Rendra berjalan mendekat ke arah kasur untuk bergabung ke dalam alam mimpi menyusul anak dan juga istrinya yang sudah begitu terlelap. Tuan Pram, kemarikan kopernya biar saya saja yang bawakan, ucap Ana yang akan mengambil alih koper yang dibawa Pram. Dia tidak tega dengan pria itu yang hanya menatap diam jalan di depannya. Tama yang berjalan di depan terlebih dahulu mendengar itu dan dia berbalik melihat Pram dan juga berbalik untuk melihat Ana yang sudah memegang tangannya yang berada di koper. Tidak apa, biar saya sendiri yang membawanya, jawab Pram dingin dan dia melepaskan tangan Ana yang berada di atas tangannya.
Mereka bertiga baru saja sampai di bandara untuk berangkat ke Indonesia. Begitu pagi mereka berangkat dari hotel. Ana, Pram, kalian tunggu di situ dulu. Aku ke arah temanku dulu yang mengurus tiket kita. Pinta Tama pada Ana dan juga Pram agar mereka berdua duduk saja lebih dulu. Ya Tuan, mari Tuan Pram, sahut Ana dan mengajak Pram untuk duduk terlebih dahulu. Ana, aku ingin mengucapkan terima kasih padamu, karena dirimu aku bisa kembali ke negaraku. Kalau bukan karenamu yang merawatku dengan tulus, tidak mungkin aku bisa seperti ini. Ucap Pram sambil menahan tangan Ana yang akan berjalan. Ketika berhenti melihat Pram yang menatapnya dengan berkaca-kaca, pria itu seakan begitu terharu. Tidak apa Tuan, itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai perawat Tuan. Kalian sedang membicarakan apa? Tama tiba-tiba saja muncul di antara mereka dan melihat keduanya bergantian. Tidak bicara apa-apa Tuan, jawab Ana. Ya sudah, ayo kita masuk ke dalam, ajak Tama pada keduanya. Ana dan juga Pram mengangguk dan mengikuti Tama berjalan. Namun, langkah mereka berhenti saat Tama berhenti. Tama menoleh, melihat ke arah dua orang itu sambil memegang ponselnya. Kalian masuk saja dulu, aku akan menerima panggilan sebentar, ucap Tama pada keduanya. Baik Tuan, jawab Ana. Ya sudah, kita berdua masuk dulu Tam, pungkas Pram. Tama hanya mengangguk dan dia sedikit menjauh untuk menerima panggilan tersebut. Dia menghela nafas saat melihat nomor itu lagi. Dia sudah tahu siapa yang menelponnya, siapa lain kalau bukan Kania. Halo, ada apa Kania? Ucap Tama sambil menekankan nama Kania. Kau sudah tahu siapa aku? Terdengar di seberang sana. Perempuan itu senang karena Tama tahu namanya. Ya, aku tahu siapa kamu bocah kecil. Untuk apa kau terus menggangguku? Aku rindu saja dengan kata Mas. Kakak seakan menghilang. Kau bohong juga padaku. Aku ingin menagih janjimu itu. Kau sekarang ada di mana? Bukan urusanmu. Aku ada di mana? Soal janji aku tidak pernah berjanji padamu. Janji apa yang aku pernah katakan padamu? Kata Mas selalu begitu. Aku bukan anak kecil lagi kan? Kakak bilang di mana sekarang? Aku rindu denganmu, pengen ketemu. Aku di Amerika, puas. Sudah aku matikan, aku sibuk. Ucap Tama dan langsung mematikan panggilannya itu. Dia tidak ada waktu untuk menanggapi anak kecil saat ini. Dia sudah banyak pikiran dan tidak mau memikirkan hal lain lagi soal Kania. Bocah itu memang mengada-ngada saat ini. Tama langsung memasukkan ponselnya ke saku celana dan dia langsung menyusul Pram dan juga Ana yang sudah masuk lebih dulu ke area tunggu. Rafka bangun lebih awal. Dia melihat kedua orang tuanya yang tidur memeluk dirinya saat ini. Dia tersenyum melihat kedua orang tuanya. Mama bangun, ucap Rafka sambil berusaha menyingkirkan tangan sang mamat. Adiba yang merasa ada pergerakan perlahan membuka matanya, begitu juga dengan Rendra yang mendengar suara anaknya itu. Kenapa sayang? Ucap keduanya dengan suara serak. Bangun apa udah pagi, ucap bocah itu. Udah pagi ya? Adiba langsung bangun dan tidurnya dan mendudukkan dirinya. Saat ini Rendra sendiri meregangkan tubuhnya yang terasa kaku. Baru setelah itu dia juga ikut duduk dengan wajah yang masih mengantuk. Sesekali dia juga menguap. Ih papa, kalau nguap ditutup mulutnya, nanti ada yang masuk loh, ucap bocah itu dengan polosnya menasehati sang papa. Tuh mas, dengerin anaknya. Tuh Kak Sadiba. Maaf ya anak papa sayang, sini papa cium, ucap Rendra dan akan mencium anaknya, tapi Rafka segera menghindar. Nggak mau, papa bau, baru bangun tidur, ucap bocah itu. Gitu ya sama papa. Mama ke kamar mandi dulu ya, mau cuci muka. Kamu mainan dulu sama papa ya sayang, ucap Adiba dan mulai beranjak dari kasur. Sini papa cium nak. Rendra masih bersikeras mencium anaknya, namun bocah itu terus menghindar, membuat Rendra gemas dan terus berusaha dan berhasil memeluk putranya dan menciumnya. Rafka tersenyum saat papanya menciumi dirinya saat ini. Dia merasa geli dan sesekali menolak. Adiba yang melihat suami dan anaknya saling bercanda di tempat tidur membuat hatinya menghangat. Dia bahagia melihat pemandangan di pagi hari yang indah seperti ini. Beberapa setelah mereka liburan bersama, Adiba saat ini berangkat bekerja untuk yang terakhir kalinya sebelum dia memutuskan untuk resign, menuruti permintaan Rendra dan memikirkan Rafka. Dia berangkat untuk mengucapkan salam perpisahan pada Nurman. Temannya itu pasti sedih karena dia juga ikut keluar seperti Kania yang memutuskan keluar lebih dulu. Mas, aku izin keluar sebentar ya,
pinta Adiba sambil berdiri dari duduknya. Mau kemana? Tanya Rendra balik sambil menatap Adiba. Mau ngobrol sama Nurma, aku pamit sama dia kalau aku mau resign, jawab Adiba sambil berjalan ke arah Rendra yang melihat padanya tampak memikirkan sesuatu. Boleh nggak? Iya boleh, jangan lama-lama sayang. Oke mas, jawab Adiba mengecup pipi suaminya. Dia langsung berjalan keluar dari ruangan itu sambil mengukir seulas senyuman pada suaminya yang juga balas tersenyum. Saat Adiba keluar, ponsel Rendra berbunyi membuat pria itu langsung beralih menatap ponselnya yang berbunyi tersebut. Tama, kenapa dia menelponku saat ini? Kernyitnya di dahi begitu nampak jelas di wajah Rendra. Halo, ada apa? Jawab Rendra lebih lembut dari beberapa hari lalu saat Tama menelponnya. Aku mau ngucapin terima kasih ke kamu Rendra. Kenapa kamu gak bilang kalau nyuruh orang yang bersihin apartemen perang? Maaf, aku telah tahunya, ucap Tama di seberang sana. Sama-sama, anggap saja itu balas budiku padamu, karena kau sudah membantu Adiba selama ini. Tapi maaf, kalau aku boleh tahu, kamu tahu apartemen Pram dari mana ya? Dari Adiba? Iya, siapa lagi kalau bukan dari istriku. Oh, ya sudah kalau begitu. Aku matikan dulu, Ren. Aku ada urusan lain. Titip salam buat Adiba. Iya. Panggilan langsung terputus saat ini, dan Rendra langsung mematikan panggilannya begitu saja. Temenan dengan orang ini ternyata enak juga. Dia bukan pria yang buruk seperti pikiranku. Lirik Rendra sambil melihat ponsel yang sudah dia taruh di mejanya lagi. Rendra kembali melanjutkan pekerjaannya. Pekerjaannya begitu menumpuk saat ini. Banyak yang harus dia kerjakan sekarang. Tumben sih kamu ngajak makan berdua. Biasanya aja sama Pak Bos terus. Canda Nurma sambil cemberut menatap Adiba yang duduk di depannya. Ya mau gimana lagi, istri harus nurut suami. Cie, suami, iya deh iya yang punya suami. Kekeh Nurma menatap temannya yang tersenyum malu-malu. Oh iya Nurma, aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa, Dik? Besok, aku udah gak kerja lagi. Apa? Kenapa? Maaf ya, Rendra minta aku buat fokus urus Rafka. Anak aku kasihan kesepian di rumah, Nur. Ih, kok gitu? Aku gak ada temen dong di sini. Kania udah keluar, masa kamu juga keluar? Maaf ya Nurma. Kamu misalnya kalau kangen aku, bisa kok ke rumahku, ucap Adiba yang merasa kasihan dengan temannya yang tidak memiliki teman karib lagi di kantor. Iya deh, mau gimana lagi? Itu sudah jadi keputusan kamu sama suamimu. Semoga jadi ibu rumah tangga yang baik ya. Salam buat Rafka. Iya, makasih sudah mau ngerti aku. Kamu sudah dengar kabarnya kan iya belum? Lanjut Adiba. Aku dengar sih dia kerja di kantor lain. Aneh tuh anak, dia bilang mau nyantai malah kerja. Kerja di mana memang? Tanya Adiba pada Norma. Aku dengar sih di perusahaan milik keluarga Surya aja. Hah? Surya aja? Serius dia kerja di situ? Iya, kenapa? Kamu kok kelihatan kaget begitu? Heran Norma saat melihat wajah temannya itu. Gak apa-apa, elak Adiba, tapi wajahnya seperti berkata lain mengenai hal tersebut. Dia nih aneh. Di sini pekerjaan dia mending ya, tapi dia pindah ke sana cuma mau jadi staf biasa. Aneh kan anak itu? Otaknya yang pintar nggak terlalu dipakai. Udahlah, mungkin itu kemauan dia. Ya, tapi aneh, Dip. Iya sih. Sudah, gak usah bahas tuh bocah. Dia aja nggak terlalu bahas kita. Dia akan lebih nyaman sama Sasa daripada kita. Sungut Norma. Gak boleh gitu, gimana pun. Itu teman kita. Kamu banyak curhat juga sama dia kan? Iya sih, kenapa juga aku begini? Seakan aku jadi orang munafik ngomongin dia di belakang. Itu tahu, makanya gak usah dibahas, lanjutin makannya. Bentar lagi aku mau ke atas. Tahu sendiri Rendra gimana? Iya yang punya suami protektif. Pungkas Norma. Adiba yang mendengar itu hanya tersenyum dan melanjutkan makannya lagi. Yang dikatakan Norma memang benar kalau Rendra seperti itu, tapi dia menyukainya. Tama baru saja keluar dari ruangannya. Dia berjalan melewati para pergi yang lainnya dan matanya tertuju pada Kania yang tengah dimarahi oleh salah satu ketua tim divisi itu. Ada apa? Tanya Tama saat dia sudah berada di dekat mereka. Ini anak baru, tapi membuat ulah. Bisa-bisanya dia salah memasukkan anggaran.
Kesal ketua tim divisi tersebut. Tama melihat sekilas Kania yang sedang dimarahi oleh anak buahnya itu. Begitu juga Kania yang melihat ke arahnya. Saat ini perempuan itu hanya dia memperhatikan, tapi dalam hatinya juga ikut senang karena Tama menghampirinya, bahkan menghampiri dirinya. Sudah kau yang selesaikan itu, dan kau ikut denganku, ucap Tama pada ketua tim dan beralih menatap Kania mengajaknya pergi dengan berjalan terlebih dahulu. Kania langsung segera mengikuti Tama daripada dia yang menjadi sasaran ketua timnya yang sedang marah. Mending menjadi sasaran kemarahan Tama daripada ketua timnya yang cerewet. Tama sebenarnya cukup terkejut mendapati Kania yang bekerja di perusahaannya saat ini. Jelas dia terkejut karena dari penyelidikannya, Kania bekerja di perusahaan Rendra. Tapi kenapa saat ini dia sudah masuk ke kantor? Ia melihat Kania dan menyapa dirinya sambil tersenyum. Kata Ma, kakak gak ada senyum gitu sama aku? Tanya Kania yang berjalan di belakang Tama, yang tak menoleh sama sekali padanya. Pria itu tampak begitu mengacuhkan dirinya, menganggapnya seakan tidak berada di belakang pria itu. Kata Ma, dengar aku gak sih? Aku lagi ngomong loh sama kakak, pungkas Kania lagi. Bisa tidak kau profesional? Ini di kantor bukan di luar, mengerti? Tegas Tama menatap dingin perempuan itu. Iya, makanya kakak ngomong kayak sama aku. Kania berusaha mengimbangi langkah Tama yang semakin melebar jarak di antara mereka. Tama masih diam saja, tidak menggubris apapun yang dikatakan perempuan itu saat ini. Dia tidak suka berbicara apapun dengan Kania. Apalagi saat ini mereka sedang berada di kantor. Dia tidak ingin menjadi bahan gosip karyawannya yang tukang nyinyir. Bukan itu saja, dia tidak ingin papanya banyak tanya soal hal ini. Pria tua bangka itu pasti menanyai dirinya, siapa perempuan yang begitu dekat dengannya. Tahu sendiri, pria itu selalu ingin dirinya menikah dan meminta calon menantu yang bibit bebek bobotnya pasti. Kenapa Kak Tama mengajakku ke tempat ini? Mau mengajakku makan siang bareng? Tapi kan ini belum jam makan siang, Kak. Heran kan ia menatap Tama yang duduk di depannya sambil menatapnya dingin. Gak usah kepedean kamu. Saya mengajakmu ke sini hanya ingin bilang tidak usah sok kenal denganku, mengerti? Jangan tunjukkan kalau dirimu mengenalku pada yang lain. Tukas Tama mewanti Kania agar bersikap acuh padanya. Aku kan kenal dengan Kak Tama. Kenapa harus pura-pura gak kenal? Aneh deh, Kak. Kania tampak tidak menerima apa yang dikatakan Tama barusan. Tapi saya tidak ingin berurusan denganmu, mengerti? Kau turuti ucapan saya, atau kau pergi dari perusahaan ini. Ancam Tama pada Kania. Kania hanya diam saja, mengamati wajah pria yang dulu hangat. Tapi saat ini, pria itu begitu dingin padanya. Kakak berubah ya? Dulu gak seperti ini deh. Kau anak kecil tahu apa? Saya rasa sudah cukup pembicaraan kita. Tama langsung berdiri dan akan meninggalkan Kania yang masih duduk menatap tak terima ke arahnya. Aku bukan anak kecil lagi ya, Kak. Bukannya kau bilang, kalau aku sudah dewasa baru aku bisa berdiri di sisimu. Kau ingkar janji soal itu? Marah Kania, berdiri menatap Tama yang melihat padanya. Kau hanya anak kecil, dan tidak akan bisa berdiri di sisiku. Sudahlah Kania, cari orang yang seumuran denganmu. Saya tidak ada niat menyukai perempuan yang masih kecil sepertimu. Tama berusaha bersabar menghadapi Kania yang merasa tak terima dengan apa yang dikatakan bahkan dia lakukan. Kata Tama, sebentar, aku belum selesai bicara. Kau penipu kah? Sebentar, seru Kania sehingga mengundang tatapan penasaran dari orang-orang yang ada di situ. Tama hanya mengabaikannya saja, tak peduli mereka menjadi bahan pergunjingan lainnya. Dia rasa sudah cukup berbicara dengan Kania saat ini. Aku benci Kak Tama, benci banget, geram Kania sambil menghentakkan kakinya ke lantai, menatap pria itu yang terus berjalan pergi mengabaikan dirinya saat ini. Dia kemudian duduk di kursinya kembali dengan kesal, menatap minuman Tama yang masih utuh di depannya. Seharusnya kau meminumnya lebih dulu, baru pergi Kak, gumam Kania menatap jus jeruk di depannya. Adiba sedang duduk di sofa yang berada di ruangan Rendra. Dia sudah selesai dengan pekerjaannya, dan sang suami yang masih berkutik di depan laptop membuat dirinya menunggu suaminya itu yang tak kunjung selesai mengerjakan pekerjaannya.
Sayang, sabar ya, bentar lagi aku selesai kok. Ucap Rendra yang beralih melihat ke arah istrinya yang sedang membaca majalah. Iya, nggak apa-apa, jawab Adiba. Oh iya mas, nanti kamu mau anterin aku nggak? Tambah Adiba menatap suaminya yang kembali melihat pada istrinya lagi. Anterin kemana? Aku mau ketemu Pram. Kamu mau ya anterin aku nemuin dia? Ucap Adiba berharap suaminya mau. Ngapain nemuin pria yang namanya Pram itu? Kita pulang saja, Rafka nungguin kita. Ucap Rendra seperti tak ingin untuk bertemu dengan Pram. Ya aku pengen lihat kondisi dia gimana. Kamu tahu sendiri kan, dia pacarnya Tere bertahun-tahun. Dia depresi dan tinggal di Amerika. Sekarang dia kembali. Aku harus nemuin dia, Mas. Bagaimanapun, aku kenal sama dia. Kamu mau nggak temenin aku? Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Aku nggak nemuin dia. Tukas Adiba melihat ke arah Rendra yang tampak sedang menimang-nimang untuk memberikan keputusannya. Ya sudah, nanti aku anterin kamu ke sana. Aku kerjain ini dulu. Jawabnya kemudian. Oke mas, makasih ya. Ucap Adiba sambil memberikan senyuman pada suaminya itu. Sama-sama sayangku. Balas Rendra yang juga tersenyum manis pada istrinya. Tiba-tiba saja pintu ruangan mereka terbuka tanpa terdengar ketukan suara terlebih dahulu, membuat mereka berdua langsung melihat ke arah pintu saat ini. Papa, Mama, seru Rafka yang berlari masuk ke dalam ruangan tersebut dan menuju kedua orang tuanya dengan menggendong tas sekolah dan masih mengenakan baju sekolahnya saat ini. Rafka? Kaget mereka berdua bersamaan saat melihat putranya. Diikuti di belakang Rafka ada Jeremy yang berjalan lelah harus mengejar keponakannya yang terus berlari hingga masuk ke ruangan kakaknya. Kak, tolong pesenin minuman dingin dong. Jangan minuman kaleng, tapi yang segar. Ucap Jeremy berjalan lemah ke sofa menghampiri kakak iparnya sambil menatap kakaknya yang sudah berdiri dengan meja kerjanya untuk menghampiri Rafka. Pesan sendiri, ponsel kan ada. Bahas Rendra sambil berjalan mendekati putranya yang sudah ada di sofa bersama istrinya. Kalau begitu, biar kakak aja yang pesenin minuman buat kamu, Jar. Ada lagi yang kamu mau nggak? Tanya Adiba pada adik iparnya. Makan sekalian boleh nggak, Kak Ipar? Gak usah ngelunjak, Jar. Sergah Rendra pada adiknya. Udah nggak apa-apa kok, Mas. Dia juga udah bantu aku ngurus Rafka. Setelah Adiba yang membela adik iparnya. Kakak ipar aja nggak masalah. Ledek Jeremy pada kakaknya. Rafka, kok kesini sama Om Jeremy? Baru pulang sekolah lagi? Tanya Rendra pada anaknya setelah dia memberikan pelukan. Tadi Om Memi yang jemput aku, terus aku diajak main ketemu teman-temannya. Jelas Rafka pada ayahnya. Kamu ajak main kemana anakku? Terus kenapa kamu yang jemput? Tanya Rendra pada adiknya. Kakak ipar, bisa pesankan aku dulu, tolong. Ucap Jeremy dengan wajah memelasnya. Sudah aku pesankan kok, kamu tenang aja, ucap Adiba. Makasih kakak ipar, jawab Jeremy kesenangan. Jeremy jawab, kau ajak kemana anakku? Tegas Rendra. Cuma aku ajak ke mall ketemu teman sama pacar aja, iya kan Rafka? Ucap Jeremy. Iya kok papa mama, tadi Om Memi cuma ngajak ke mall terus ketemu tante cantik yang baik banget sama aku. Dia masa malu-malu sama Om Memi, ucap Rafka. Oh, biarin Rendra. Duduk mas, aku duduk di sini. Ucap Adiba yang berdiri dari duduknya menyuruh suaminya saja yang duduk di sofa. Rendra langsung duduk di tempat istrinya yang diduduki tadi. Oh iya, aku tadi tanya kenapa kau yang jemput Rafka, belum kau jawab. Papa yang suruh supir di rumah nggak bisa jemput. Jadinya aku yang jemput, jawab Jeremy. Oh, Mama kapan Mama sama Papa pulang? Tanya Rafka. Nanti sebentar lagi sayang. Tapi nanti Mama sama Papa mau ketemu teman dulu. Rafka ikut Mama sama Papa apa ikut Om Mimi nanti? Tanya Adiba pada putranya. Ikut Mama sama Papa aja, jawab bocah itu. Syukurlah aku bisa pergi sama teman-temanku lagi. Ucap Jeremy penuh syukur karena ponakannya tidak mau ikut dengannya lagi. Papa sama Mama memang mau kemana? Tanya Rafka pada papanya yang duduk di depannya saat ini. Mau ketemu sama teman Mama sayang? Jawab Rendra. Siapa? Ketemu Dedi sayang. Kamu tahu Dedi kan? Saud Adiba membuat anaknya menggeleng tak tahu.
Rendra langsung menatap Adiba yang memberikan sebutan itu pada Tama untuk putra mereka.